hari pertama shift aku. Aku video kali ini mau bikin atau mengasih tahu kalian bahwa sekarang ini temperatur di luar minus 32 derajat Celcius. Nanti aku liatin di dashboard aku ya pas kita udah sampai di Amazon. Jadi seperti ini guys. Jadi di keadaan di kotaku di Edmonton khususnya ya di Kanada. Ini minggu ini temperatur sangat drop ya, bisa mencapai minus 38. Ini di dashboardnya Mas Panda sekarang sudah menunjukkan minus 32 derajat Celcius ya. Jadi karena itu dari tadi malam kan emang itu sebenarnya dropnya jadi minus 38, tapi minus 32 di dashboard itu it feels like minus 40 ya. Jadi kalau kalian di luar nih, Mas Panda kan ada mobil, tapi kalau misalnya di luar, waduh nggak tahu lagi deh, nggak sanggup ya untuk diri di luar 5 menit aja nunggu bis ya. Lihat tuh semua asap ya. Seperti inilah guys suasana di Kanada. Jadi pas bulan Januari, Februari itu biasanya puncak-puncaknya winter ya. Karena kemarin Desember kemarin itu kan nggak ada salju sama sekali. Ini sekarang jam menunjukkan jam 6 pagi ya. Jadi bukannya malam ya. Kalau kalian lihat malam enggak, ini jam 6 pagi. Mas Panda lagi nyetir. Kebetulan nggak ada snow. Jadi seminggu ini nggak ada snow, tapi walaupun dingin gitu, matahari tetap ada nih. Tuh kaca aja sudah mulai berbunyi. Harus aku pindah ini kayaknya biar foggy-nya luar. Ini lihat tuh kaca frosty langsung. Nah ini kalau kalian dengar suara itu tuh blowernya Mas Panda ya, pindahin ke arah ke kaca supaya untuk menjernihkan kaca ini ya, kaca mobil ini. Kalau enggak nanti dia ini apa? Berembun ya toh. Seperti ini guys. Kalau nih sekarang dashboard antara tadi minus 32 sekarang minus 31. Karena nanti makin siang temperaturnya turun jadi menaik lagi jadi minus 24, minus 25. Jadi kalau dari semalam tuh mungkin kalau kita cek temperatur jam 12 malam itu bisa minus 38. Nah efeknya apa kalau misalnya dengan temperatur seperti ini? Itu biasanya tuh ya, ini kan jalanan jadi licin karena itu permukaan esnya semakin membeku kayak es ya toh. Jadi kita harus nyetirnya lebih hati-hati lagi. Mas Panda juga bikin video tuh, mungkin nanti aku rilis yang butuh berapa lama sih air mineral itu untuk membeku di luar dengan keadaan minus 25 derajat Celcius. Nanti tunggu aja vlognya ya. Jadi seperti inilah. Tuh aku belok aja tuh agak seret ya kan. Karena keadaan jalannya nih cukup licin. Mudah-mudahan aja nanti pas pulang nggak separah ini ya. Kalau kalian lihat beberapa postingan temperatur saat ini, kalian bisa lihat di situ temperatur berapa derajat ya. Nah, efeknya apa ini? Biasanya kalau orang-orang homeless itu kan mereka suka tidur di luar ya, di downtown itu. Nah, ada namanya lembaga sosial masyarakat LSM itu namanya Hope. Dia itu akan keliling kota ya pada jam 1, jam 2. Waktu itu pas Panda pernah lihat ada seorang homeless tidur. Jadi orang dari petugas Hope itu ngampirin, dikiranya tuh entah mati atau frozen gitu ya. Jadi mereka tuh ngecek gitu kan. Karena yang homeless ini kan tidurnya di emperan gitu ya. Mereka tuh pada sama negara Kanada tuh sudah disediakan tempat tinggal. Nah mereka tuh cuma suka ngeyel gitu kan. Cari jalan sana, cari jalan sini, tidur sana, ya kan, gelandangan sana, gelandangan sini. Di Kanada tuh ada guys, tetap ada gitu loh. Nanti deh kapan-kapan Mas Panda bikin videonya ya. Jadi mereka tuh tidur di emperan. Nah petugas dari Hope inilah yang kadang membantu mereka untuk mencari dimasukin ke shelter untuk mendapatkan hangat tubuh lagi. Karena sini gelandangan itu ada tempatnya guys. Ada apartemennya disediain, tempat makannya disediain, ya gitu. Waktu itu juga Mas Panda juga nyumbang buat Hope Mission namanya ya, gitu. Jadi kan mereka kan, karena waktu itu Mas Panda ada teman Mas Panda kerja di Hope Mission. Terus kalau dibilang kalau lu mau donasi aja ke websitenya, ya udah aku donasi. Waktu itu buat Christmas dinner gift ya. Jadi setiap tahun mereka kasih surat mau donasi berapa. Nah sekarang turun nih temperaturnya minus 30 nih. Tadi minus 32, sekarang minus 30. Ntar kita lihat ya. Ini kalau biasanya
sampai drop banget itu pemerintah akan kasih warning ke mobile kita masing-masing supaya untuk stay di dalam rumah. Biasanya masih bisa dalam keadaan temperatur gini it's okay ya kan untuk berpergian luar. Tapi kalau misalnya ada peringatan badai salju yang istilahnya jarak pandang, ini kan jarak pandang kita masih clear ya, masih bisa ngeliat ya kan. Nah sekarang kita tuh masih bisa boleh keluar rumah, tapi kalau misalnya jarak pandang terganggu, apalagi di khusus di AW, mereka kasih warning supaya untuk stay di rumah gitu loh, karena takutnya banyak terjadi kecelakaan. Karena yang salju tuh paling umum tuh kecelakaan tuh banyak banget terjadi guys ya kan. Nah kayak begini nih apa yang harus kalian lakukan yaitu ban winter tire tuh pasti udah harus dipasang ya kan, atau all season tire. Jadi sini ban tuh ada 3 macam, ada summer, terus ada winter, ada yang all season. Kalau all season tuh jadi setiap pergantian musim kalian gak usah ganti, tapi kalau untuk situation dari ban itu harusnya ganti. Makanya kalau aku pakai ban summer, ada ban winter tire. Jadi setiap pergantian cuaca kita ganti bannya semuanya. Mahal nggak sih mas? Ya lumayan gitu. Dulu kalau di Lexus ganti ya itu $160 semua 4 mobil ya kan. Tapi kalau di tempat lain kayak Canadian Tire itu dihitungnya tuh $16 satu ban gitu. Jadi 16 kali 4 ya hitung aja sendiri ya kan. Seperti itu guys. Jadi ya di sini nih banyak yang harus diurusin kalau misalnya kalian dalam hidup dengan cuaca seperti ini ya. Makanya di sini kita harus rajin-rajin lihat keadaan cuaca ya kan. Ini aja nih Mas Panda udah pakai heater, ini I still feel like cold karena dinginnya tuh dari kaca nih guys. Tuh kaca tuh kalau diketok-ketok tuh bunyinya kayak gitu tuh. Nah makanya kebanyakan sini mobil tuh kacanya retak-retak karena itu, karena kan dari kaca ini dikasih pemanas dari dalam, di luar tuh dingin. Jadi perbedaan temperatur itu yang kadang bikin kaca itu kena lemparan batu chip gitu ya dari kerikil depan mobil yang berjalan kena ke mobil kita. Nah itu suka bikin mobil kita itu chip gitu loh. Kayak Mas Panda kan udah pernah diganti kaca mobil ini nih karena chipnya kecil, terus pas didiemin makin lama jadi keretak gitu kan, satu garis gitu, jadi kan menghalangin pandangan Mas Panda. Ya udah akhirnya aku ganti kacanya gitu. It cost me $300 ya. Aku nggak pakai yang kaca yang langsung dari Lexus karena dari Lexus lebih mahal jadi $800. Dia bilang dan itu juga nunggu, dibilang kan kata gitu. Terus mereka bilang udah ganti yang market aja, yang black market, toh kualitasnya sama dan nanti kan sayang kalau pakai yang dari Lexus nggak ada bedanya kok, dibilang gitu. Terus malah dibilang kalau dari Lexus itu nanti chip lagi kamu sayang ngeluarin duit 800 karena itu udah hal umum di Kanada. Nah dari situlah aku mulai tahu oh gitu. Makanya sering banget ngeliat mobil-mobil mewah kayak Mercedes, Cadillac gitu-gitu tuh kaca depannya tuh udah chip gitu. Ini aja nih setiap berhenti pas mau bergerak lagi roda berputar di dashboard Mas Panda ini ada kelihatan lampu kayak slippery gitu kan, dia nyala gitu kan, lampu kuningnya gitu nyala. Yang bedanya mobil-mobil di negara dingin dengan mobil di negara kayak di Asia gitu, yaitu mobil di sini diciptakan khusus untuk dengan temperatur yang sangat rendah ya, bisa minus 20, 40, 50 ya kan. Oilnya juga beda tuh guys, ternyata oil untuk yang daerah sini beda sama oil yang di negara tropikal. Terus washer liquid itu yang buat bersihin kaca mobil, airnya itu di sini mengandung alkohol, karena kan alkohol itu kan tidak akan membeku dalam temperatur tertentu gitu. Lihat tuh guys, lihat kan asap itu tuh dari apa, penghangat bangunan gitu loh. Tuh hijau. Terus juga sini sewer ya, sewer itu maksudnya selokan ya, underground itu. Dan pas aku tanya itu ternyata mereka ada pemanasnya juga guys gitu, karena kalau enggak air yang mengalir ya dari rumah tangga itu akan beku dan itu bisa mampet ya kan. Dia bilang katanya mereka ada pemanas ya, aku nggak tahu sistemnya gimana, aku juga lagi mau google nih sistemnya. Nah terus juga efeknya ya, sistem struktur bangunan di Kanada ini sangat beda dengan struktur bangunan yang ada di Indonesia ya kan. Seperti kalian lihat di videonya aku yang mengupas soal rumahnya Mbak Nikmatul, kalian bisa lihat kan, kalau di basementnya itu dari basement sampai ke permukaan tanah itu adalah struktur pondasi beton
ya. Dan pondasinya itu pondasi setapak. Nah, mulai dari tanah ke atas itu menggunakan struktur kayu. Orang pada kok pakai kayu mas gitu, kesannya kayak murah. Enggak, kayu di sini emang khusus dibuat yang dindingnya itu, makanya kayak triplek itu kan, kayak multiplex itu dibuat khusus dengan kerapatan tertentu supaya untuk meredam hawa dingin di sini guys. Kebayang nggak sih kalau rumah kayak gitu dalam bentuk batu, ya kan? Kalau kalian misalnya ke Bandung ya kan, lihat rumah-rumah lama itu kan, itu dari beton, semen gitu kan. Kayak waktu aku pernah tinggal di Bandung, itu ada rumahnya saudaraku, itu dingin banget guys, ya kan? Lantainya itu udah dingin, di rumah tuh nggak bisa pakai nggak sendal, itu dingin banget gitu loh. Harusnya, makanya kan kalau dari daerah puncak itu kan rumahnya menggunakan struktur kayu. Kayak rumahnya keluarga Mas Panda juga yang di kampung ya, di kampung itu tuh kan ada keluarga Mas Panda tuh, Mas Panda itu rumahnya struktur panggung, ya kan, supaya lantainya itu tidak kena tanah, dan itu mereka menggunakan bahan papan, jadi anget gitu loh. Nah itu makanya kenapa struktur bahan kayu itu sangat digunakan untuk rumah-rumah di negara North Amerika seperti Amerika, Kanada, beberapa Eropa mungkin nggak terlalu banyak menggunakan karena mereka curah saljunya tidak separah di negara ini. Yang hampir sama dengan ini mungkin Rusia juga ya, Rusia negara-negara dingin. Tapi buat bangunan tinggi gimana mas? Bangunan tinggi tetap menggunakan struktur utama beton ya, struktur luarnya curtain wall itu yang dari kaca, aluminium, macam-macam, tapi tetap harus dengan ada insulation. Makanya di sini nih itu yang membedakan waktu Mas Panda pas kuliah di arsitektur sini itu, bahwa di sini nih building materialnya tuh banyak gitu loh. Untuk dinding itu tuh, ketebalan dinding itu nih materialnya banyak, ada insulationnya ya kan, terus ada lapisan sidingnya lagi gitu. Nah makanya sini proses pembangunan rumah juga cepat karena sistemnya itu fabrikasi. Jadi satu wall untuk satu sisi itu udah dibuat di pabrik gitu kan, berdasarkan rencana yang dari gambar arsitektur itu atau blueprint dibuat. Nanti sampai di lapangan itu tinggal pasang jep. Makanya yang kayak rumahnya Mbak Dematul itu cepat itu karena sistemnya sini semua fabrikasi ya kan. Jendela juga udah jadi, tinggal pasang jebret, pasang insulation, jebret, jadi. Pintu itu, atap juga, jadi rangka kuda-kuda itu udah dibikin sampai di tempat itu tinggal difabrikasi. Jadi itu makanya kenapa pembangunan rumah Mbak Dematul itu cepat itu seperti itu guys ya. Nah ini kan agak kabut nih kalau kalian lihat ya. Nah ini sekarang temperatur minus 32, nanti pas kita berhenti di Amazon akan aku shoot ya temperatur sekarang nih. Ini tol di highway, Mas Panda udah masuk highway. Ya itu yang membedakan sistem di sini. Terus apalagi, dan di sini juga setiap rumah tangga itu pasti ada air panas. Jadi ada air panas, ada air dingin. Apalagi di restoran itu wajib banget air panas untuk mengoperasikan mesin cuci piringnya mereka, karena itu air panas itu kan membunuh bakteri. Makanya waktu aku kerja di Tony Romas, mesinnya mati, kita harus tutup restoran ya kan, tutup sehari karena mesin air panas itu tidak berjalan gitu kan. Nah di sini juga model struktur rumah itu dia pakai double pintu kan, bukan rumah ya, maksudnya bangunan. Makanya kalau kalian lihat video rumah sakit itu kan pintunya ada lapis dua kan, pintu pertama ngebuka, terus jadi pintu yang mau ke dalam lagi masih tutup, pas mau masuk jalan baru kebuka. Karena kalau cuma satu pintu itu kebuka langsung, itu dinginnya langsung gila guys. Soalnya itu kejadian di teman aku, dia kerja di hotel yang aku Versona itu, pintunya cuma satu ya kan, pintunya cuma satu, pas kebuka dan front desk-nya itu ngadep ke pintu, ya udahlah, makanya dia gila, katanya ini dingin banget nih pintu. Jadi mereka tuh di sini nih kadang mereka suka salah gitu menempatkan front desk-nya itu. Makanya kalau bisa itu front desk itu jangan menghadap langsung ke pintu utama gitu loh. Banyak yang, nah nih kan udah mulai kabut nih guys. Ini kabut nih guys. Nih, ini yang bisa mengganggu nih. Kalau kalian bisa lihat kan pemandangannya nih seperti inilah. Ini kabut nih. Minus tuh, temperatur udah minus 33 derajat Celcius. Aduh, misalnya seandainya Mas Wanda bisa kasih lihat ya, karena ini kan di handphone ya. Minus 33, mungkin ke sana bisa sampai minus 35 ya, karena apalagi tempat kantornya Mas Panda itu kan flat ya kan, flat banget guys. Itu kalau makanya kalau ada badai itu bisa bermasalah itu.
kebetulan ini hari Minggu ya, hari Minggu, pantesan kok legowo. Tuh lihat tuh guys, bisa kelihatan nggak tuh pandangan ke depan tuh. Ini kayak gini Mas Panda kecepatan cuma 60 nih, walaupun tuh Mas Panda nggak bisa ngeliat mobil depan sana tuh, ada kelihatan kayak 2 titik lampu merah tuh, ada lampu tuh di sana. Kalian bisa lihat nggak? Ya seperti ini nih tuh. Aduh gila, makin parah ini embunnya guys. Jangan-jangan semakin sana aku nggak bisa ngeliat jalan. Ini udah Lexus. Ini aku ngeliat jalan udah ngeraba-ngeraba ya. Tuh guys, bisa ngeliat kan nih mobil juga semua pelan-pelan karena ini pandangan kabut guys. Harus konsentrasi dulu nih. Ya seperti ini guys tantangannya tuh, ada mobil berhenti di pinggir jalan tuh sebelah kiri kanan tuh, itu mungkin mengalami masalah jadi tinggalin aja gitu. Itu kebayang tuh mobil tinggal gitu luar itu beku. Jadi ya makanya kalau yang kalian yang orang-orang yang punya apartemen yang parkirnya nggak underground, dia itu harus manasin mobil berapa banyak bensin yang kebakar gitu kan. Itu panasnya nggak cukup 15 menit, mungkin setengah jam sebelumnya harus panasin karena pas masuk ke dalam itu dinginnya ampun. Kalau ini Mas Panda nggak, karena kan parkir Mas Panda itu di apartemen di basement gitu loh, dan itu heated underground, jadi ada pemanasnya. Karena kalau nggak ada pemanasnya itu dingin juga, karena kan basement itu tanah itu lebih dingin lagi guys, heated undergroundnya itu. Nah ini nih Mas Panda harus ngambil jalur kanan nih pelan-pelan nih. Aku pelan-pelan takutnya licin ya kan, kita nggak tahu guys. Jadi kalau kayak gini kadang kalau misalnya ada mobil dekat Mas Panda, aku kasih, nah ini kan nih, aduh, aku mau nyalain lampu, ini tuh lampu tuh, aku melain, itu air tuh nggak keluar tuh langsung beku guys tuh, ngecrutnya udah kayak peju lagi ngecrut tuh guys. Aduh jadi ketutupan ini pandangan kalian. Gesekannya jadi begitu tuh guys, saking dinginnya. Wow, sudah minus 36 derajat Celcius guys. Oh my god. By the way, kok ini kok jalannya udah nggak kelihatan ya guys. Aku udah sampai mana nih? Jangan-jangan aku di bawah jin ini guys. Kok nggak kelihatan ya? Gila guys, ini pandangannya benar-benar kabut banget guys. Pandangan benar-benar kabut nih. Aku tidak tahu, aduh belakang aku ada truk lagi. Ini Mas Panda udah pasang, nah ini lampu tuh kan, lampu jalannya nggak kelihatan kalau Mas Panda nggak gini, nggak kelihatan tuh. 41 Avenue Southwest. Nah ini Mas Panda harus keluar tuh. Kalau nggak di lampu jalan tuh dari jauh nggak kelihatan guys. Tuh, ya toh. Inilah jarak pandangan tuh udah nggak kelihatan tuh guys. Makanya kalau kado begini biasanya pasang lampu hazard sambil jalan. Takutnya mobil depan tuh nggak tahu gitu kan. Ini pandangan bener-bener sudah minus 38 derajat Celcius guys. Bener-bener minus 38. Tuh guys, udah nggak bisa ngeliat nih aku nih. Aku kalau kalian misalnya lagi nyari alamat palsu gitu, sini udah bisa dibawa ke jalan lain nih guys. Ini aku harus pasang lampu gini deh kayaknya, lampu jauh supaya bisa lihat nih guys. Kalau nggak aku nggak bisa ngeliat nih itu kayak begini kan, aku nggak bisa lihat rambu-rambu sampai mana. Tuh. Ngeri banget sih. Ini jam 6.20 menit nih guys. Tuh guys, aduh mudah-mudahan mobil nanti nggak ada masalah ya pas Mas Panda selesai kerja, karena ini sudah minus 38 derajat Celcius. Nih ya Mas Panda liatin ya, tuh temperatur mobil tuh minus 38 derajat Celcius guys. Ini kita lanjutin lagi ya. Pandangan benar-benar kabut guys. Ya seperti inilah perjuangan hidup di negara dingin seperti di Kanada. Karena Mas Panda nggak pernah kerja di daerah-daerah sini sebelumnya guys. Gitu.
guys, mencapai. Jadi daerah sini udah sampai minus 40. Tuh Mas Panda ngerem tuh. Guys, udah minus 38, tadi minus 40 sekarang ya. Gila. Nih keadaan di luar seperti itu sekarang tuh. Tadi sempat sampai minus 40 guys, berubah lagi minus 38. Oh, karena berhenti. Nah, kalau jalan itu berubah jadi minusnya naik lagi nih. Minus 39 tuh. Gila. Ini salut ya, mobil diciptakan sini masih bisa jalan ya, minus 40 gini. Ini kebayang nggak sih kalau daerah Banff gitu, daerah yang perbukitan sana. Ini masih minus 38 guys. Aduh, puji Tuhan hari Minggu ya guys. Kalau misalnya hari biasa ini, aduh kayaknya Mas Panda izin ini aja deh, ambil PTO ya, pulang early. Masih minus 38 guys. Ini perjalanan, lihat tuh kabutnya seperti ini guys. Lihat ya, semua lampu-lampu kelihatannya buram aja guys. Sabit guys di luar tuh. Tadi lihat ya. Ini masih minus 38. Tapi nanti udah semakin siang nanti akan hangat kembali ke minus 22, minus 23. Gila, ini minus 38 kayak gini tuh. Ini feels-nya itu bisa jadi minus 50 guys. Ya kan? Minus 38 di dashboard, tapi feels-nya itu bisa minus 50. Ini Mas Panda nggak bawa sarung tangan lagi, nggak pakai lotion. Aduh. Ini mobil kalau masih nanti bisa di starter ya puji Tuhan ya kan. Aduh, mudah-mudahan jangan sampai lah mobil mogok ya. Jangan sampai. Ini kita kayak di jalan di atas es guys. Minus 38 guys. Kulkas di rumah kalian paling bisa minus berapa kan? Minus 10 ya kan, minus 15. Ini minus 38. Jadi kebayang. Makanya yang waktu video LRT itu Mas Panda tuh udah nggak pakai sarung tangan. Lihat nih, orang-orang udah pada mau pulang. Jadi sekitar tempat Mas Panda ini ya berkabut nih. Untungnya nggak ada salju, cuman ya gini, frozen. Yang efeknya ini takutnya mesin suka nggak nyala guys, itu yang ditakutin. Mas Panda parkir ke sini aja deh, yang biar bisa apa sih? Nah, ini ada celah di tengah-tengah sini nih. Biar deket langsung ke nih, mobil-mobil semua pada dipanasin guys tuh. Itu mobil karena mau jalan dipanasin dulu tuh semua orang. Stay still. Nah itu guys, di dashboard sekarang sudah minus 40 tuh. Luar seperti ini guys. Lihat tuh di dashboard minus 40 derajat. Welcome to Canada. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa.